Padahal Allah kalau mau Nabi Muhammad itu sendiri aja bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai. Oleh sebab itu dakwah ini mesti bersama. Itu bisa kita lihat pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sendirian. Cukup malaikat Jibril. Tapi dalam perjalanan hijrah yang cuma 500 km banyak sekali. Allah mau menunjukkan sebetulnya hijrah itu tidak pakai sahabat bisa. Aku maha kuasa, aku kasih burak Jibril terbang kun fayakun sampai ke Madinah, selesai. Tapi Allah mau menunjukkan di situ ada pelajaran hijrah. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali. Ada yang menemani di Jabal Sur Abu Bakar. Ada yang ngantar makanan Asma. Ada yang bawa berita diupdate terus Abdullah. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah, jaga-jaga mana tahu nanti musuh naik ke atas, Amir bin Fuhairah. Ada yang jadi gaib penunjuk jalan, Ibnu Uraiqid. Itu yang disebut orang sekarang sebagai job description, pembagian kerja. Yang betul itu pembagian kerja, bukan pembagian bolu. Pas nggak dapat ngamuk. Bagian kerja. Jadi jangan salahkan orang. Apa itu? Ustadz kok nggak ceramah? Ustadz malah sibuk di parlemen, bagi-bagi tugas. Yang satu tugasnya menggolkan undang-undang yang berbasis syariah Islam di parlemen. Yang satu tugasnya khutbah, ceramah, tablik akbar. Ustadz Somad tidak tertarik pada politik. Itu kami udah bagi-bagi tugas. Ada back, ada kiper, ada striker. Saya bagian penyerangnya di ujung. Makanya saya banyak dibully. Kalau tak tahan mundur. Dan pemain ini tidak boleh ngamuk antar pemain. Ini si kiper mesti tahu bahwa dia kiper memang tak perlu dia lari-lari kemana-mana. Yang penting gawang itu aja kau jaga. Dari tiang ini ke tiang ini aja. Dan kiper tidak perlu pula marah kepada striker. Kau dari depan aja gantianlah sekali-sekali. Enggak. Kan di situ. Dan striker pun tak perlu pula marah dia kepada kiper. Kau enak kali ya, aku dari tadi lari-lari. Enggak, karena kita udah tahu bagi-bagi tugas. Yang susah ini kita sama orang yang tak tahu dia posisinya di mana. Kadang-kadang jadi wasit, kadang-kadang jadi ini yang payah, nggak tahu dia aturan. Kalau kita sudah sama-sama bagi tugas aturan, ada orang tidak ceramah, tidak di parlemen, tidak khutbah, tidak kultum, tapi dia support dakwah dengan apa? Dengan transfernya. Itu Pak Ustadz ada tanah 5 hektar untuk pondok tahfiz. Tak perlu dia ceramah. Sekarang banyak semua mau ceramah. Sampai RT RW pun mau ceramah juga. Mohon maaf Pak RT RW kalau hadir. Dakwah itu bukan cuman mimbar mikrofon. Sekarang kalau disebut dakwah, bayangan orang mimbar, meja, mikrofon. Ini bagian dari dakwah. Ada bupati yang nggak pernah berdakwah. Bupati tidak pernah ceramah, tapi jangan sangka dia tidak berdakwah. Dia sedang berdakwah dengan tanda tangannya. Seluruh pegawai Pemda, Pemko, Pemkot, Pemprov bayar zakat potong atas. Selesai. Pakailah dengan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka dipahami ini dengan baik sesuai dengan perjalanan hijrah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan kau cemas, jangan kau takut, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Setelah tenang hati Abu Bakar, walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati. Siapkan cawannya, siapkan gelasnya, ketenangan itu akan turun ke dalam. Ketenangan itu bukan punya kita. Pak Ustadz, itu ada tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak ke masjid, kok tenang aja dia? Rupanya pakai sabu.
Itu juga ketenangan, tapi ketenangan palsu. Ada kawan saya Pak Ustadz di kantor nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, tenang aja dia, berkawan sama hantu, pakai jimat, pakai benda-benda keramat. Bukan ketenangan itu yang kita mau. Kita mau ketenangan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan selalu merasa dekat dengan Allah, maka hati menjadi tenang. Dekat dengan pejabat aja banyak orang tenang. Kau gimana masalah urusan ini? Udah selesai sama Bapak. Masa dekat dengan Allah tak tenang? Oleh sebab itu, ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu bukan di lidah, ketenangan itu bukan di tangan, ketenangan itu letaknya di hati. Kalau sudah dia merasuk ke dalam hati, tinggal di dalam penjara yang gelap, tapi jiwanya terbang sejauh mata memandang. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 4 tahun dalam penjara, bisa menulis tafsir Al-Azhar. Sampai hari ini masih keluar cetak edisi Lux, edisi baru. Dalam penjara, sakit, tertekan, dikriminalisasi oleh rezim, sempit, tapi jiwanya tenang, terbang dia menulis tafsir. Bisa pula orang yang hidup di alam yang tenang, apapun tak bisa ditulisnya, sempit otaknya. Itu menunjukkan bahwa jeruji besi tidak bisa mengkerangkeng pemikiran orang. Tapi lapangnya dunia bisa terasa sempit. Kenapa? Sempit itu bukan di mata, sempit itu adanya di dalam hati manusia. Makanya kita disuruh pagi-pagi itu kita katakan, alam nasrah laka sadrak. Pak Ustadz, sempit sekali dada saya ini Pak Ustadz, sempit rasanya dunia ini Pak Ustadz. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, naik ke apartemen lantai 100, lantai bawah itu nampak macam dekat, terjun, tuh, pecah kepala, mati. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, racun tikus macam teh es, memanggil-manggil dia. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, maka tali ayunan anaknya melambai macam tangan bidadari, ikatkan ke leher, mati, bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negara miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh tak bisa dia lama-lama pikir, susah sikit, ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita nyantai aja, udah ditangkap pakai baju tahanan, sempat foto. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dalam hijrah itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa. Jangan panik. Karena ketika panik, buntu pikiran, tak tahu apa langkah-langkah. Beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku, lapangkan jiwaku. Kalau Nabi Muhammad tak minta dikasih Allah. Alam nasyrah laka sadrak, sudah kulapangkan dada. Saya dua-dua saya pakai. Kalau saya ceramah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tapi ada juga jamaah yang komplain, Ustaz itu baca doa Nabi Musa, memangnya kami ini Fir'aun gitu. Bukan begitu. Saya mau minta kepada Allah, level saya belum sampai ke Nabi Muhammad SAW lagi. Tapi tetap juga dalam solat, luar solat saya baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Sulit, mudah, 2 kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini sekarang yang sedang diderita bangsa ini akibat dari COVID-19 ini. Akibat ini yang datang ini baru COVID-19. Kabarnya mau datang lagi COVID-20, COVID-21. Nauzubillah, yang 19 saja belum berangkat. Berapa saudara kita yang kena PHK, berapa yang bisnisnya jatuh, berapa. Tidak ada jalan lain kecuali meminta kepada Dia. Ya Rabb. Ketika orang berkata ya Rabb, maka di situ ada 3. Ya Rabb, Engkau mencipta aku. Ya Rabb, Engkau mengatur hidupku. Ya Rabb, Engkau memberi aku rezeki. Itu arti ya Rabb. Rabb itu 3. Rububiyah. Dia mencipta, Dia mengatur hidupku, Dia memberi aku rezeki.